Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema 4 sikap hati dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 dengan judul perikop perumpamaan seorang penabur. Ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya itu tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh tanah yang lebih baik, lalu berbuah 100 kali, 60, 30 kali lipat. Ayat yang ke-9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia sorga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar dia tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar tidak mengerti. Kamu akan melihat tapi kamu tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu mendengar. Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu
lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarkannya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di tepi jalan, yang di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah berbatu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 160 dan 30 kali lipat. Amin. Sampai situ dulu pembacaan firman Tuhan. Ada 4 sikap hati. Tadi yang pertama apa? Benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, poin pertama itu benih yang ditabur di tepi jalan. Ini merupakan sebuah perumpamaan tentang dia itu mengerti kebenaran firman Tuhan, cuman mendengar lalu tidak melakukannya. Jadi anggap aja kita sebagai manusia, kita cuman seneng dengar khotbah lain di media sosial ya, tapi kita tidak mau praktek. Makanya benih yang di pinggir jalan itu anggap aja sia-sia. Kamu mengerti tentang firman kerajaan sorga itu, terus banyak isu-isu yang di luar sehingga kamu tidak berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, malah berfokus kepada dunia. Itulah sikap hati yang benihnya ditabur di pinggir jalan. Terus yang kedua, tanah yang berbatu. Kamu mendengar firman, tidak melakukannya, tapi hatimu merasa gembira. Jadi orang-orang yang seperti ini itu mengakibatkan bahwa hidupnya dalam menyongsong hari-hari ke depan itu cuman sementara. Kegembiraannya hanya sementara. Tetapi hati yang murni adalah hati yang selalu menemukan hadirat Tuhan. Karena dari hadirat Tuhan kita dapat merasakan hati yang selalu bersukacita, menemukan hadirat Tuhan. Karena dari hadirat Tuhan itu kita dapat merasa bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita.
tetapi ia berakar dan sebentar saja. Jadi gini, tipe yang kedua adalah tanah yang berbatu. Kamu mendengar firman, tidak melakukannya, tapi hatimu gembira. Tapi benihmu itu tidak berakar kuat di dalam Kristus. Bertahannya itu cuman sementara. Jadi orang yang selalu mendengar saja firman Tuhan, tidak mau melakukannya, tapi hatinya itu selalu gembira karena omongan media sosial itu, sehingga hatimu itu tidak tertancap kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya kamu akan datang. Kalau kamu memilih tipe yang kedua ini, kamu akan adanya penindasan dan penganiayaan karena firman itu, ya karena penindasan itu loh. Karena orang yang selalu tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan akan hidupnya di luar kendalinya Tuhan. Di dalam hidup kita itu, kita harus mau hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Terus ada lagi yang tipe ketiga adalah yang ditabur di tengah semak berduri. Orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, itu ada satu hal di mana kita cuma mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi kita memiliki fokus pandangan yang di luar, tapi nggak mau fokus hidup kita itu tetap di hadirat Tuhan. Jadi kayak sibuk tentang kekhawatiran kita, kekecewaan kita, kegelisahan hati kita. Itu loh saudara. Makanya sikap hati itu perlu agar hidup kita itu dapat memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Lanjut ya, ayat 22. Yang ditabur di tepi semak duri adalah orang yang mendengar firman itu lalu khawatir akan dunia ini karena tipu daya kekayaan. Makanya jangan pilih yang ketiga ya saudara ya. Nggak boleh pilih nomor 1, 2 dan 3. Karena kalau yang satu tadi di pinggir jalan, benih firman yang ditabur di pinggir jalan akan selalu mendengar saja tentang kerajaan surga, tapi kamu selalu mempunyai pikiran yang negatif. Itu yang poin pertama. Poin kedua itu tentang jalan yang berbatu. Kalau jalan berbatu itu dia mendengar saja, menerimanya dalam hati, tidak melakukannya, tapi hatinya bersukacita. Nah, orang-orang seperti ini mengakibatkan bahwa fokusnya badan fisiknya di gereja, tetapi pikirannya di luar gereja. Tetaplah kalau mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama ubah pola pikir kita, mindset kita, perspektif kita, paradigma kita, sikap hati kita, agar selalu berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan
selanjutnya tidak berakar kuat di dalam Kristus. Itu loh, kalau yang berbatu itu mesti gitu. Kamu cuman mendengar terus kebenaran firman Tuhan, tapi kamu nggak mau praktek. Kamu tuh benih firman Tuhanmu, benih firman Tuhanmu itu benih yang kamu tabur. Sorry ya saudara, benih yang kamu tabur di jalan berbatu itu kamu tidak memberikan manfaat bagi orang di sekitarmu, malah justru menjadi batu sandungan. Kan gak enak sih saudara, kita mau menjadi berkat kok jadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya ubahlah perspektif mindset kita agar selalu hidup dalam hadirat Tuhan senantiasa. Yang ketiga, semak duri. Kamu mendengar firman, tapi kamu khawatir akan hari esok. Ingat kata Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan apapun juga, karena hari esok mempunyai kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari makna inilah sikap hati kita itu perlu diuji saudara. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan senantiasa. Jangan pernah tertipu akan dunia, jangan pernah. Tetapi kita harus mau hidup dalam hadirat Tuhan. Ayat 23 ya. Ini poin utamanya ya saudara ya. Ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik, yaitu orang yang mau mendengar firman itu, mengerti dan berbuah 160-30 kali lipat. Ini loh yang saya maksudkan. Kalau kamu mau hidup dalam hadirat Tuhan, kamu harus mau mendengar, mengerti maksudnya Tuhan dan rencananya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga hidup kita itu dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar dalam menjalani proses kehidupan ini kita dapat belajar bahwa hidup yang sejati adalah hidup dalam hadirat Tuhan senantiasa. Hidup yang mau memberikan buah bagi sesama, hidup yang mau selalu memiliki kerendahan hati. Inilah 4 sikap hati yang perlu kita ketahui saudara. Tapi kita harus ingat ayat yang terakhir dari Matius 13 ayat 23. Ditabur benih yang baik akan terus berbuah untuk kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang lain, agar kehidupan kita dapat senantiasa berkenan di hadapan Tuhan melalui sikap, tindakan, perilaku kita dan hati kita terutama. Oke saudara, demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.